Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Kegiatan ini dilakukan sebagai penguatan karakter terhadap peserta didik dan pendidikan kecakapan hidup. Berikut adalah susunan acara. Dan selanjutnya, kegiatan dilaksanakan secara daring. Marilah kita simak kegiatan berikut ini. Baik, sejahtera untuk kita semua. Ya, salam pramuka, salam pramuka. Baik, kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita buka kegiatan ini. Dan pada saat ini saya selaku pembawa acara di sini di sekolah kami ada beberapa kakak-kakak pembina dari SMP Negeri 3 Tanjung Redor. Dan sebelum memulai kegiatan pada hari ini, selanjutnya akan dibuka dengan acara pembukaan oleh kakak pembina di sini selaku wakil dari Humas. Kita bersama Pak Bayanuddin SPD MPD. Kepada beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat datang. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Terima kasih. Yang kami hormati kakak-kakak yang terdiri kita dulu pada hari ini acara kegiatan alhamdulillah kita pakai untuk segala perkembangan mereka hingga pada hari ini dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan pramuka ini sesuai dengan tuntutan 2013. Oleh sebab itu, masyarakat semua anak-anak mengikuti kegiatan sungguh-sungguh, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, ya. Kemudian kami sampaikan dari Bapak Kepala Sekolah, karena beliau ini ada tugas tidak bisa ditinggalkan, sehingga tidak bisa hadir kita pada hari ini. Anak-anak sekalian dibanggakan, kita sudah berada di satu tahun pelajaran 2021. Kita telah menyelesaikan ulangan semester 1. Maka dalam waktu yang kosong ini, kegiatan kita akan ini kegiatan kepramukaan selama 2 hari ini, yaitu hari ini Jumat, kemudian besok hari Sabtu. Jadi harapannya anak-anak untuk aktif mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini sifatnya wajib, harus diikuti oleh semua siswa dalam satuan pendidikan itu. Kegiatan pramuka ini ya, sangat menunjang, sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah maka
diadakan kegiatan pramukaan ini untuk menjadi pedoman bekal kita ya, dalam menempuh ya, satu jenjang pendidikan sehingga kita akan bisa berhasil ya, menempuh pendidikan tersebut. Kegiatan pramukaan sangat positif ya, dalam menunjang pendidikan kita. Sebagai generasi muda, kita wajib harus untuk selalu belajar, ya, menuntut ilmu. Selagi ilmu itu ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, salah satu kegiatan ini, kegiatan pramukaan ini dilaksanakan setelah semua KBM pembelajaran sudah berakhir. Tujuannya juga adalah mengganggu konsentrasi anak-anak karena anak-anak sudah selesai mengikuti ujian atau ulangan semester 1. Nah, makanya pada 2 hari ke depan ini kegiatan pramukaan kita laksanakan. Walaupun lewat Zoom seperti saat ini, karena situasi kita ya, COVID, kami juga sampaikan kepada anak untuk selalu menjaga diri agar kita terhindar daripada COVID ini. Itu dengan 3M, itu menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, sabun, gunakan air yang mengalir. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dapat nanti pada saatnya kita dapat tatap muka kalau sudah COVID ini tidak ada lagi di masa. Sekali lagi, saya harapkan kita semua anak-anak semangat untuk kegiatan ini ya. Jangan sampai ini sangat penting yang menambah bekal, menambah ilmu kita, insya Allah. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan kepramukaan hari ini saya akan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya acara berikutnya kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu materi berkaitan dengan kepramukaan, yaitu judulnya mengenal macam-macam golongan dan tingkatan dalam gerakan pramuka yang akan disampaikan oleh Kak Mas Ranu. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik. Semoga kita pada kesempatan ini adalah sehat walafiat, tidak ada para melintang, tidak sakit, sehingga kita dapat untuk bertemu dalam latihan pramuka. Sebenarnya pramuka ini kita akan laksanakan berkemah seperti tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya. Kita berkemah di sekolah, kita mengadakan lomba-lomba dalam rangka pramuka wajib, karena di dalam kurikulum 2013 kita wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka, dan ada yang reguler dan ada yang blok seperti ini ya.
Jadi yang kita laksanakan ini adalah yang belum yang wajib. Karena kalau yang reguler itu per minggu. Mungkin di semester 2 akan kita laksanakan hal yang seperti ini dalam minggu-minggu. Baik, materi kita hari ini adalah mengenai macam-macam golongan dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Karena di dalam pramuka ini ada golongan dan tingkatan. Kita dari Budak Mula Warman ingin mengenalkan dasar-dasarnya saja dulu, karena kalau untuk yang lebih rinci itu kita latihan setiap minggu atau rutin, ya. Pengertian gerakan pramuka, pengertian gerakan pramuka dan kepramukaan. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan panduan yang dilaksanakan di Indonesia. Memang panduan di Indonesia banyak ya, tapi yang kita gunakan ini adalah pramuka. Karena panduan lain juga bergabung ke dalam gerakan pramuka. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Nah, sedangkan siaga sendiri itu ada tingkatan-tingkatannya lagi nanti yang akan kita bahas. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan atau PDK dan metode kepramukaan OMK yang sekarang akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Nah, memang kalau di pramuka itu ya proses pendidikan ini menyenangkan sebenarnya ya, tapi kalau di dalam ruangan seperti ini kemungkinan kurang menyenangkan. Sebenarnya ada dua, karena kita dalam keadaan wabah tidak bisa kita laksanakan. Nah, tahun-tahun yang sudah lewat kita rasakan nikmatnya ini ya. Baik, golongan dalam pramuka. Pertama adalah golongan siaga. Siaga adalah untuk pramuka berusia 7 hingga 10 tahun. Jadi usia SD dah, ya. Kelas 2 atau kelas 1 sampai kelas 4. Itu usianya, ya. Disebut siaga kenapa? Karena panduan dikarenakan sesuai dengan metafora perjuangan Indonesia. Artinya gambaran dari perjuangan Indonesia ketika rakyat Indonesia bersiap-siap untuk kemerdekaan dengan ditandai berdirinya Budi Utomo tahun 2008. Nah, maka SD masih muda, masih awal sekali, ya. Sehingga dikatakan baru bersiaga, belum merdeka, masih bersiaga, belum dia bebas, ya. Tapi persiapkan dulu, siap-siap dulu, siaga dulu kita. Nah, itulah metaforanya, ya. Asalnya dari situ kita mau merdeka ini. Satuan terkecil pada pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung tersebut dinamakan perindukan. Kok perindukan? Kenapa perindukan? Siaga ini tak kepada induknya, ya, ada induknya. Maka dikatakan dia adalah perindukan, bukan satuan. Tapi nanti kalau kita sudah nanti di penggalang, baru kita akan tahu itu. Ini masih induk.
Upacaranya berbeda. Kalau di penggalan lain, di penegak lain, nah, siaga juga lain. Oke, terpusat kepada pembina, itu maksudnya ya. Tapi kalau nanti sudah terpecah tingkatannya, maka akan berubah. Ini semuanya dikendalikan oleh pembina untuk siaga ini. Ya, baik. Setiap pemimpin baru nantinya akan memilih salah satu dari mereka yang akan menjadi pemimpin baru utama yang bernama sulung. Namanya pertama sulung. Perindukan terdiri dari beberapa baru yang dipimpin oleh sulung. Nah, dalam pramuka siaga terdapat 3 tingkat, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Itu tingkatan siaga. Ya. Nah, di sini ada tanda kecakapannya, ya. Tanda kecakapan mula, nah, seperti itu. Itu adalah mayang, ya, mayang terurai. Belum mayang masih terkuncup, ya. Nanti kalau sudah di tingkat penggalan ya, itu lambangnya siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Baik, di dalam siaga kelompok-kelompok ini tadi dikatakan barong. Nah, kita menggunakan barong ini adalah berdasarkan warna. Ada barong biru, barong hijau, oranye, merah, ya, dan hijau. Itulah tanda-tanda barong. Nah, kemudian ada juga kecakapannya, tanda kecakapan khususnya, ya. Sedangkan tanda kecakapan khusus itu ada merah, ya, ada hijau, putih, dan biru. Ya, kuning juga ada. Ya. Itu warna dasar dari cakapan, ya. Nah, tingkatannya juga macam-macam. Ini ada yang paling tinggi yaitu Garuda. Tanda pramuka Garuda. Nah, gagah sekali dan sekali seorang anggota pramuka. Lihat ini pramuka siaga, bajunya dikeluarkan. Ya, baju dikeluarkan, tidak dimasukkan di dalam roknya. Itu juga yang laki-laki bajunya dikeluarkan untuk siaga, ya. Tandanya itu dilihat ada tanda pandu yang Boy Scout itu tanda pandu, ya, pandu dunia. Kita termasukkan ke dalam pramuka dunia. Semuanya itu adalah Boy Scout, ya, Boy Scout-nya ada. Kemudian dilihat saja di dalam bajunya, dan sebagainya, tanda merah barong dan sebagainya, ya. Tanda kecakapannya juga itu tanda kecakapan umum yang saya katakan tadi. Mayang masih tertutup, belum terbuka karena masih bersiaga. Itu ada tanda pimpinan baru, tanda jabatannya. Nah, itu 3 strip hijau, tanda jabatan. Tanda kecakapan khusus juga ada di sana, ya, yang segitiga itu. Terus. Nah, kita setelah siaga, inilah yang menjadi dasar kita di tingkat SMP. Kita termasuk penggalang, ya, golongan penggalang. Penggalang sendiri juga adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Anggota pramuka tingkat penggalang berusia 11 sampai 15 tahun. Itulah usianya. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan tadi, kiasan pada masa penggalang kita perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia itu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Dengan adanya peristiwa sejarah, yaitu Kongres
pada pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1998. Kalau Sumpah Pemuda pasti tahu semua sudah, yang muda-muda ini ya. Adik-adik kan masuk pemuda, sudah beranjak dewasa. Penggalang ini terdiri dari beberapa juga satuan-satuan terkecil. Dalam satuan terkecil pramuka penggalang disebut regu. Kalau tadi di siaga kita katakan barong, di sini kita katakan regu. Pemimpin ada. Dalam golongan pramuka penggalang ada 3 lagi tingkatannya, yaitu ada penggalang ramo, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kalau kita rincikan apa ramo, apa rakit, apa terap, itu nanti kita pertemuan. Baru kita puas ya. Kalau ini ya sekedar singkat-singkat saja. Kode kehormatannya. Penggalang itu punya kode kehormatan tadi siaga juga ada, yaitu ada Satya dan Dwi Dharma. Nah, kalau di tingkat penggalang kita kenal dengan apa? Satya dan Dwi Dharma. Jadi yang disebut Trisatya itu yaitu ada 3. Nah, dan mengamalkan Pancasila, mengamalkan hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menempati dan agama. Ya. Sedangkan tentang moralnya adalah sebenarnya itu sendiri. Ya, kita baca sendiri saja, ada itu di buku-buku pegangan kita sering lihat. Kalau kamu ke Korcap juga ada itu. Apa dasar drama kan kalau anggota yang reguler itu hafal ya, dan waktu berani dan setia, bertanggung jawab, suci dan mengira dan perbuatan itu semuanya moral yang tinggi dalam 10 garda pramuka itu dasar drama itu ya. Itu yang patut kita dalam amalkan ya. Nah, sedangkan ada tanda kecakapan umumnya, yaitu ada penggalang, dimulai sebagai melakukannya itu namanya mayang memulai ya, tanda-tanda yang ada di dalam pramuka itu. Juga terkadang tanda itu untuk siaga tadi kita berdasarkan warna, tapi kalau untuk penggalang kita berdasarkan hewan dan tumbuhan, yaitu untuk tanda regu laki-laki kita menggunakan hewan-hewan macam-macam namanya itu ada di sana ya. Sedangkan untuk regu perempuan atau pramuka yang
putri itu menggunakan tumbuhan. Yang besar, ya. Dan selain itu juga ada tanda percakapan. Nah, ada percakapan purwa itu yang berbuat purwa itu yang pertama, sedangkan madya adalah yang kedua, dan yang utama adalah yang berbentuk segi lima. Sedangkan yang segi empat itu adalah madya. Perlu perubahan tentang kata-kata ini tidak sembarangan, ya. Dan persyaratan juga untuk mendapatkan ini kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Tidak hanya melihat gambar dapat, begitu menyiram bunga dapat tanda, tidak, ya. Kemudian ada yang bagian itu 3 atau 5, ya, dan yang utama tidak 2, ya. Baik, kita lanjut pakaiannya dimasukkan, ya. Untuk penggalang itu pakaian dimasukkan, tidak di luar. Biasanya kalau sekolah kadang-kadang siswa itu mengeluarkan bajunya, baju pramuka di sekolah, ya, di dalam. Juga putrinya di dalam itu, ya, di dalam rok atau celana, tidak dikeluarkan. Sedangkan tanda-tandanya yang lain, nah kita lihat sendiri itu ada tanda pelantikan, tanda jabatan, TKO, TKK, tanda regu, tanda lokasi, warga, dan lain-lain, ya. Terus nah, untuk penegakan ini sudah tingkat ketiga, yaitu penegak adalah sebuah golongan setelah pramuka penggalang. Anggota pramuka penegak berusia 16 sampai 19 tahun. Disebut pramuka penegak karena sesuai dengan kiasan pada masa penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka penegak disebut sangga. Tadi sudah kita tahu itu barung, regu, dan sangga. Ada pimpinan barung, pindrung, ada pimpinan regu, pindru, dan ada pimpinan sangga namanya pinsang. Nanti kamu di SMA mendapat itu, sudah penegak, nanti baru tahu, ya, bagaimana penegak itu, ya. Pacarannya beda, dia sudah lurus 180%, ya. 180. Tapi kalau upacara penggalang itu bentuknya engkare, kalau upacara penegak itu sudah sejajar, lurus, ya, karena masing-masing sudah bertanggung jawab. Masing-masing pimpinan sangga nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin sangga, ya, yang dinamakan utama, yang disebut pradana, ya, pimpinan sangga utama juga sama dengan pratama tadi. Oke, dalam golongan pramuka penegak ini ada 2 tingkatan, yaitu ada penegak bantara, ada penegak laksana. Sedangkan yang ketiganya itu nanti tersendiri, rakana, pendega namanya, ya. Baik, terus lanjutkan. Nah, kode kerja sama dengan penegak, ya, pendega juga sama, ya.
Itu menggunakan trisatya, ya itu ada sendiri, ketentuan moralnya juga ada, ya kita bukakan. Nah, ini juga kesadaran ya sama dengan penggalang mereka. Nah, ini tanda-tandanya. TKU penegak Bantara itu sudah di pundak, ya. Kalau tadi ada wayang terkunci, wayang terurai, sedangkan ini adalah di pundak sudah. Ada Bantara, Laksana. Ya, ada 2 tingkatan. Nanti kalau sudah kamu mahasiswa baru ada Pandega, ya. Pandega di situ juga ada. Kita teruskan kan. Nah, jadi anggota pramuka itu menyenangkan, kita dapat penghargaan seperti ini, ya. Ini PKK yang didapat ini di selempang. Ada yang dipasang di lengan baju, ada yang ditayangkan, ada yang ditayangkan seperti tanda pramuka Garuda, ditayangkan di kita bangun kali. Nah, kalau untuk mencapai pramuka Garuda ini adalah kehormatan orang tua kita yang membimbing kita di hadapan bupati, camat, gubernur, bahkan presiden, ya, menyampaikan, menyematkan tanda pramuka Garuda ini. Pencapaiannya juga sulit sekali, tapi bisa kalau kita mau, ya. Banyak sudah yang menjadi pramuka Garuda, dan nantinya juga dia akan berfungsi di negara. Dia punya akhlak bagus dan menjadi pengabdi negara yang baik, ya. Kita teruskan, Kak. Nah, pakaian celana panjang. Untuk tadi SMP itu atau penggalang itu sebenarnya celananya celana pendek, ya. Tapi karena kita sekolah, maka kita gunakan celana panjang, bukan celana panjang seperti ini untuk penegak, ya. Tanda-tandanya juga sama, kita lihat. Penegak yang terakhir ini adalah Pandega. Nanti kalau sudah mahasiswa, baru kita tahu apa Racana Pandega ini, ya. Kita tidak perlu bahas Racana Pandega ini. Bisa kita lihat pramuka Pandega usianya 21 sampai 25 tahun. Jadi kalau sudah 26 tahun baru dia jadi pembina. Jadi kalau ada pembina yang masih 19 tahun, nah itu membantu saja, bukan pembina namanya, tapi pembina bantu. Mereka menandatangani SKU, ya. Tapi kalau sudah 26 ke atas itu sudah pembina atau sudah punya istri, ya. Biar usianya 20 tahun punya istri sudah menjadi pembina sudah, ya. Baik, istilahnya sudah, ya. Nah, rencana dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut dinamakan Reka, Racana Pandega, menggunakan lambang dan nama yang ditentukan sendiri oleh anggota sesuai dengan aspirasi anggota dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan Racana. Biasanya menggunakan nama pahlawan, namun dapat juga menggunakan nama tokoh atau sejenis senjata, nama kerajaan, nama pewayangan atau nama cerita mitos. Sedangkan Reka bisa dinamakan bebas sesuai keinginan anggota, sesuai dengan minat, ya. Nah, sedangkan pramuka-pramuka yang lain juga ada di penegak itu, ada namanya Saka. Kalau kita mau memperdalami Saka, di Indonesia ini banyak sekali Saka. Bermanfaat semua, ya. Semuanya menuju ke hal-hal yang baik di dalam gerakan pramuka ini. Silakan adik-adik bergabung nanti, ya.
sayang kalau tidak digunakan kesempatan ini. Ya, Kak. Lanjut. Nah, ini tandanya pendega di pundak juga. Sedangkan yang tanda Pramuka Garuda itu juga sama saja bentuknya, tapi warnanya agak beda dari warna Garuda dari siaga hijau, ya, penggalan merah, kuning, ya, penenggak. Mungkin ini lambang-lambang yang kita, atau gerakan pramuka secara dasar yang kita sampaikan, ya. Terima kasih atas perhatian PDMB. Mudah-mudahan bisa nanti bergabung setelah waktu yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Selesaikan kakak ya? Nanti kita tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya kita tanya jawab. Nah, silakan adik-adik yang ingin bertanya langsung kepada Kak Asrami atau ada di sini kakak pembina yang lain. Silakan. Siapa yang ingin bertanya, aktifkan mic-nya. Silakan. Silakan melalui kolom chat silakan. Kakak, ada yang ditambahkan? Silakan tambahkan, kakak yang lain silakan menambahkan. Silakan, Kak. Mungkin formulir pendaftaran atau bagaimana nanti. Silakan. Cara bergabung. Silakan cara bergabung bagaimana. Tanya Kak Dato atau Kak Arvinia. Thank you. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit tambah dari Kakaknya di sini mungkin kakak. Kakaknya di sini. Kelihatan nggak ada? Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya. Dulu saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Kak Harudin. Saya bina bantu di SMP Negeri kegiatan kita lulusan sekolah SMP. belum masih Mungkin tambahan dari saya, mungkin kegiatan di Penggalang itu sangat perlu. Nah, di tahun nanti 2001 itu ada kegiatan Jambore Nasional. Nah, itu informasi yang saya dengar akan diadakan di Kalimantan Timur, di Bukit Soeharto. Nah, ada juga Penggalang kegiatannya lomba tingkat 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, untuk adik-adik yang ingin bergabung di Pramuka Melowang atau ekstrakurikulernya, nanti bisa menghubungin pertamanya Salia ya. Ya, Salia. 9D. Ini ada kelas 1. Semua. yang kelas 1 juga bisa menghubungin Salia atau gurunya Pak Datu pembinanya.
Terus itu di daerah penegak, penegak ini banyak sekali nanti itu adik-adik ya, ada kegiatan namanya itu Saka tadi yang dijelaskan sama Sumi. Jadi Saka ini bebas untuk kita kita pilih. Nah, Nah, Saka yang aktif di pulau ini ada Saka wisata, ada Saka Mana Bakti, Warna Bumi, Nyusun, Bahari, terus itu ada Saka Bakti Usada. Bakti Usada ini di bidang kesehatan, bisa bergabung di terus di pariwisata, di bidang pariwisata. Warna Bumi itu bidang pertanian, peternakan, perkebunan. Bahari bidang kelautan, nanti di bawah TNI Angkatan Laut, bidang tiga bidangnya TNI Angkatan Darat. Ada bayangan nanti tentang kepolisian. Ya. Terus lanjut di Pandega. Tadi di sini kan dijelaskan tentang reka itu satuan terkecilnya. jadi berapapun jumlahnya itu bisa disebut dengan mereka. reka. Ya mau dua, mau itu bisa dibuat reka. Jadi tidak ada ketentuan untuk jumlah anggotanya. Berbeda dengan siaga, penggalang, penegak. Itu ada ketentuannya. Maksimal 8 hingga 5 orang untuk siaga, penggalang, dan penegak. Kalau di Pandega itu anggotanya mereka itu minimal 2. Karena kelompok 2 orang juga jadi. Nah, terus untuk tata cara upacaranya ini sama ya. penegak Pandega, kode kehormatannya sama. Ya. Mungkin itu aja Kak yang disampaikan. Oke. Nah, mungkin daripada Kayak gitu. Di guys, kan ada yang anunya mana Eka yang tadi materi ya kan yang ada kehormatan bisa tidak sadar saya tambahkan yang udah sadar terus ke atas kayaknya ya tadi sudah tadi nah itu oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, oke, yang bisa jawab ini yang di Zoom meeting aja ya. Oke, salam pramuka. Oke, semoga kita semua sehat ya di masa pandemi ini. Ya, walaupun tahun ini sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Mungkin ada yang merasa sedih karena tahun lalu masih bisa bergembira di kegiatan pramuka reguler ya. Pramuka wajib ini ya. Tahun lalu kita masih ingat ya yang kelas 8 dan kelas 9 itu mungkin ada yang bergembira mengikuti kegiatan lomba tingkat antar kelas ya. Banyak kegiatan-kegiatan kita yang sangat menyenangkan. Mungkin kelas 7-nya belum sempat merasakan. Semoga pandemi cepat berlalu. Tahun depan masih ada dua tahun lagi kesempatan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan kembali, gitu ya. Karena kegiatan ini seperti refreshing buat kalian yang habis melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, penilaian akhir semester.
Oke, di sini saya mau menambahkan di kode kehormatan, ya. Ini tadi sudah disampaikan sama Kak Mas Rani, sangat penting untuk diamalkan, ya. Di sini ada dua. Yang pertama, janji yang disebut Trisatya. Saya melihatnya ke layar PC aja ya, karena ada juga yang mengikuti di Zoom. Jadi yang pertama itu Trisatya. Nah, di sini kalian berjanji sebagai anggota pramuka, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Apa saja kewajiban kita terhadap Tuhan itu lebih spesifiknya itu dibahas mungkin di pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, apapun agamanya, intinya menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan yang diyakininya ya. Kemudian negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang paling penting yaitu mengamalkan Pancasila. Ya, sila pertama sampai sila kelima. Kemudian yang selanjutnya menolong sesama hidup. Jadi ada dalam jiwa seorang pramuka itu yaitu jiwa suka menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Ya, jadi kalian harus ikut serta membangun masyarakat, gitu ya. Jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Kemudian yang terakhir menepati dasa dharma. Ya, menepati dasa dharma. Kemudian di selanjutnya itu dasa dharma. Apa itu dasa dharma? Ya. Di sini ada 10 ya. Dasa itu ada 10. Jadi dharma yang harus kalian amalkan. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu selalu ada di urutan yang pertama ya, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, takwa kepada Tuhan. Di Pancasila pun juga yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi selalunya yang berhubungan dengan ketuhanan itu yang pertama, alias yang paling utama. Kemudian yang selanjutnya cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, ya, saling menyayangi sesama teman, ya, adik kakak, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda itu saling menyayangi dan mengasihi. Bahkan sama alam pun kita harus menyayangi, mengasihi. Jangan kita mengotori alam, jangan kita merusak alam, gitu ya. Kita harus mencintai alam kita, ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, gitu ya. Kita sudah diberikan anugerah terindah ya. Apalagi di Indonesia ini alamnya bagus-bagus. Jangan sampai kita rusak. Salah satu contoh merusak alam itu mungkin menebang pohonan secara liar, itu ya. Kemudian mencemari air misalkan, gitu ya, membuang sampah di air. Itu jangan sampai kita memiliki kebiasaan seperti itu ya. Itu yang harus kita jaga alam kita. Kemudian patriot yang sopan dan kesatria. Ya, ini yang paling penting ini ya. Sopan dan kesatria. Komunikasi dengan guru di kelas atau di Google Classroom atau di WA. Jangan sampai seperti yang tersebar itu ya. Saya lihat itu sudah tidak ada jiwa pramukanya sama sekali ya. Sampai-sampai gurunya dibilang iri, bilang bos. Nah, itu kan sudah tidak sopan itu ya. Mungkin kalian banyak yang melihat seperti itu ya di WA. Saya lihat itu tersebar itu ya. Ada siswa bahkan dijadikan lelucon. Itu tidak lucu sama sekali untuk sekelas siswa kepada gurunya. Itu sangat tidak sopan ya. Orang Inggris bilang itu impolite ya, tidak sopan. Jadi patriot yang sopan dan kesatria. Kesatria itu berani bertanggung jawab, gitu ya. Jangan dikasih tanggung jawab tapi tidak bertanggung jawab. Misal dikasih tugas, tanggung jawab, mengerjakan sebagai seorang siswa ya, mengerjakan gitu ya. Kemudian patuh dan suka bermusyawarah ya. Jadi patuh dan suka bermusyawarah. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Jangan main hakim sendiri atau jangan mengambil keputusan sendiri. Di lingkungan keluarga pun seperti itu. Kalau ada masalah dimusyawarahkan. Ya, kalian punya masalah, cerita sama orang tuanya. Jangan ceritanya sama teman. Teman juga paling hanya bisa mendengarkan dan bilang kasihan, tapi tidak bisa memberikan solusi. Gitu ya. Kalau orang tua insya Allah bisa memberikan solusi, gitu ya. Atau sama guru atau sama pembina ya, yang lebih tua, yang kira-kira punya pengalaman lebih banyak dari kalian. Kemudian rela menolong dan tabah ya. Rela menolong dan tabah ini tolong menolongnya dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Karena katanya rela menolong. Jadi saya punya contekan, saya kasih ke teman aja deh. Ya, nanti ada tugas dari guru saya kasih ke teman, kan rela menolong, bukan seperti itu ya.
Tolong menolongnya dalam kebaikan. Misalkan ingatkan teman bahwa kita punya tugas ini, saya hanya mengingatkan jangan sampai lupa. Itu sudah menolong itu. Oh, ternyata kita diingatkan sama si siapa namanya? Olwan misalkan. Nah, itu salah satu contoh itu ya. Kemudian rajin, terampil dan gembira, ya. Anak pramuka itu rajin, kemudian terampil dia. Ya. Ada tugas daripada tuh misalkan prakarya, dia terampil buat masakan, nah, atau buat kerajinan apa, gitu ya. Disuruh Pak Eka misalkan dikasih tugas Pak Eka misalkan cara menggunakan bermain bola basket, mungkin dia praktek di rumahnya, buat video yang kreatif, nah, itu terampil namanya ya. Kemudian gembira, dikasih tugas dia bergembira, tidak mengeluh ya. Apalagi sampai bunuh diri, nah itu bukan pramuka, itu gampang putus asa ya. Baru tugas seperti itu aja, ujian seperti itu aja sudah tidak bisa ya, apalagi ujian hidup nanti. Nah, jangan sampai seperti itu. Dia harus bergembira. Kemudian disiplin, berani dan setia. Ada gurunya, misalkan besok kita Google Meet jam 8. Nah, dia sudah siap dalam kategori dalam artian dia sudah berpakaian lengkap, kemudian sudah sarapan. Karena ada beberapa yang apa namanya? Gurunya sudah mau masuk mengajar, dia masih pas saya sarapan dulu. Jadi gurunya sambil ini, dia sambil sarapan. Nah, itu kan belum siap dia ya. Nah, kemudian berani dan setia. Selanjutnya bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, ini sama tadi sudah ya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya, omongannya dapat dipercaya, kemudian diberi amanah dia bertanggung jawab, ya. Apalagi kalau misalkan jadi ketua kelas, dikasih amanah sama gurunya untuk koordinir teman-temannya, ajak teman-temannya untuk ini ya, dia malah diam aja misalkan, nah itu tidak bertanggung jawab. Kemudian suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah ini berhubungan juga dengan kesopanan tadi ya, bahasa-bahasa itu difilter ya. Nah ini sudah saya sering lihat itu ya, apalagi di Instagram itu ya. Ada kata-kata bacot, ada kata-kata yang tidak bagus ya, itu dihilangkan itu ya. Apalagi yang kata-kata kebun binatang. Nah, ini tidak boleh nih ya. Jadi suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Apalagi pikirannya yang macam-macam. Gitu ya. Jadi kalau ini kalian bisa amalkan, insya Allah hidup kalian akan luar biasa gitu ya. Karena di sini sudah hampir mencakup semua gitu ya. Kalian akan dinilai baik sama orang kalau kalian bisa mengamalkan yang kode kehormatan ini ya, pramuka ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Kak Mas Rani, kemudian ada tambahan dari Kak Kahar. Kemudian nanti sampaikan kepada teman-teman yang tidak ikut. Mudah-mudahan bisa nanti nih ya. Biasanya kalau sehabis live Instagram gini bisa dibagikan. Ya, bisa dibagikan. Nah, mungkin nanti dia bisa menonton kembali kalau ada yang kurang jelas gitu ya. Kemudian nanti kita akan bagikan link untuk evaluasi ya. Jadi bukan hanya pembelajaran aja, evaluasi. Ya. Nanti kita akan bagikan link Google Form, itu nanti diisi ya. Diisi berdasarkan apa yang didapat. Tidak perlu lagi tanya-tanya teman ya. Ayo tolong menolong katanya, rela menolong dan tabah. Kirimkan jawabannya, jangan seperti itu ya. Jadi kita akan evaluasi nanti. Kemudian kalau kelas 7-nya pengen gabung, tadi sudah disampaikan itu nanti ya, pada saat kondisi sudah normal kembali, nanti kita akan adakan perekrutan kembali ya. Untuk yang kelas 7-nya, seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi bisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada. Baik, adik-adik. Selanjutnya, jika masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Jika masih malu menggunakan mic-nya, jadi silakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau tanggapan kalian melalui kolom chat. Ya,
Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini dan insya Allah besok itu nanti ada evaluasi hasil kegiatan kalian menyimak pada hari ini dan ikut berpartisipasi. Jadi besok nanti ada pertanyaan dan jangan lupa untuk tidak meninggalkan room ataupun tidak meninggalkan IG-nya yang sedang stay di depan IG karena link lisensi atau link kehadiran, absen kehadiran akan kami bagikan sebelum acara berakhir. Jadi tetap berada di room atau tetap menyimak materi kita hari ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, adik-adik pramuka, silakan jika kalian ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan, silakan. Bisa melalui kolom chat ataupun bertanya secara langsung. Kalau di IG mungkin bisa mengetikkan di sana ya. Nah, jadi kemudian yang untuk dari Zoom, silakan mengetikkan pada kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian yang menggunakan Google Meet juga kami persilahkan karena kami di sini ada menggunakan link Google Meet, dua buah link Google Meet yang aktif, kemudian ada satu buah Zoom dan ada dua IG ya yang aktif. Jadi silahkan kalian jika ingin bertanya atau memberikan pendapatnya, kami tunggu. Baik, yang tidak akan mendengarkan saja dulu karena kita punya teman kita diputarkan lagu kampanye. Oh iya. Kami sampai menunggu pertanyaan dari adik-adik pramuka. 10.000 penonton. Kami akan kurang nolnya berapa? lagu wajib ya, lagu wajib pramuka. Ya, nanti Dara nyanyikan ulang sama Gloria ya. Nah, Dara wajib pramuka, semoga ada membacakan bisa contohnya. Coba dulu. ...116 guys. 117. Oh, HP baik kan? Ya, ya yang di Zoom ini atau Google Meet, kalau yang mau ngikuti bisa. Oh, suaranya. Kecil. Muncul lah. Itu apa sih? Nggak bisa ikut tidak ikut. Adanya ada yang ikut berapa? Kayaknya habis Buatkan dong. Ini udah betul itu sakit. Tenang kayaknya. Jadi
Nanti tembus 1000. Silakan dengarkan adik-adik sekalian sudah mendengarkan jadi silakan menulis nanti yang Oke, sekedar diketahui ya, wali kelas itu monitor itu ya. Itu ada Bu Tentrem, ada Bu Romuna. Ya. Ada kepala sekolah monitor. Ya, jadi ya wasit ya. Sekarang masih gabung. Enggak, gambar apa nih? Hah? Oh, gitu. Gambar di atas. Ini lagu-lagu perkemahan ini ya. Ini kalau di hutan ini, berkemah di hutan ini sangat keren ini, dengar lagu ini. Gambar. Nah, langsung minta maaf dia gara-gara saya bilang ada wali kelas. Nah, tandai MHD Fitro. Tandai Bu Tentrem. Siapa wali kelasnya itu? Tandai. Maaf Pak, Ibu jika saya ada salah. Tidak sadar mereka kalau ada gurunya dia ikut anak. Nah, yang keluar itu Tandai yang mau keluar. Tandai Bu. Darah itu Bu, Tandai Bu. Tandai darah. Nah. Ini chatting-chattingan ini nanti saya mau baca kembali ya. Nah, nanti di SS ini. Aulwan kusarankan mending pulang. 8F menang. Sidara 8F menang. Kalah 8F. Kiranya lomba LT. Wah, ini chattingan ini dari atas ini dibaca. Tandai, nah bilang Bu Tentrem ditandai. Tandai darah Bu. Langsung assalamualaikum Pak Guru. Oh, ya. Waalaikumsalam. Orang lain darah, lain murid dan teman. Nyaring suara. Ya, habis ini Dara yang nyanyi ya. Sama Zaki berdua. Lagi di luar kota. Sisa dikit tadi 100-an ya 75. Yang nama keluar nanti dapat ini. Surprise. Yang terakhir keluar. Ya, yang paling terakhir keluar nanti dapat hadiah. Waalaikumsalam Pak Herman. Mas Raimuna. Pak Eka.
Pak Eko. 79 ya. Di Pak Eko. Hendak di sini 17. Itu 34. Malah kita pencar-pencar mereka. Di absennya di anu kah, Bu? Absennya di ini, Google Meet ini. Yang di Instagram nanti lihat. Instagram nanti lihat anu aja kalau, tapi kadang-kadang mereka pakai nama ini samaran ini kayak nanti wali-wali kelas aja kayaknya masing-masing. Kita nanti lihat di evaluasi. Jadi nanti kalau besok absennya itu berdasarkan apa namanya isiannya itu nanti ya. Jadi kita akan kirimkan link Google Form. Yang tidak ngerjakan ya dianggap tidak hadir itu ya. Jadi yang kita anggap hadir yang mengerjakan gitu ya. Jadi nanti walaupun alasannya di perjalanan kan bisa pakai HP kan, nanti tinggal klik-klik aja, nanti pilihannya kan seperti mengerjakan penilaian akhir semester ya. Jadi siapa yang siap nyanyi? Dara ya, nanti Bapak undang ini atau Zaki? Apapun kebutuhan kulit pisang pakai sarung white. Ya. Oh, harus satu orang aja kan, nggak bisa bertiga kan kalau ngundang. Masa nggak bisa bertiga? Nggak bisa ya? Iya kan? Bisa juga. Kurang ya. Ya, ada apa? Oh, jaringan saya jelek Pak, langsung. Oh. Nah, untuk 8C gunakan nama asli ya. Untuk seluruhnya gunakan nama asli ya. Nanti ini Berlianandi nih. Live bisa berlima Pak. Oh, live bisa berlima kakak he. Ya memang biasanya kan banyak bisa. Nah, Cika juga bisa. Yang mau nyumbangkan lagu bisa nanti langsung aja minta bergabung. Gitu ya. Nah, Zaki katanya. All one, dokumentasi all one. Kirim di IG jurnalis. Jangan Pak. Nah, Cika Pak. Salah ketik. Udah masuk ke grup jurnal. Siapa suruh keluar? Oke, Bapak sambil mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatannya, ya. Jangan suka ngumpul-ngumpul sama teman di luar kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting, gitu ya. Kak Darah. Berliana. Kayak nama artis ini Berliana. Iya. Nah, begitu aja. Absennya. Iya, hasil itunya nanti. Iya. Pak, sertifikat RT kelas 8F kemarin belum dikasih. Kenapa enggak minta? Nanti pada saat turun sekolah kita buatkan lagi ya. Bagaimana Bu? Sudah bisa kita akhiri? Oh iya. Oke, baiklah, karena ya.
Sudah. Ya, baiklah, karena kita sudah menunggu beberapa menit, tidak ada yang bertanya. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang di luar dari materi, itu nanti bisa dijapri langsung ke saya, ya. Misalkan soal sertifikat, atau nomor HP Bapak berapa, atau nomor sepatu gitu ya. Yang hal-hal yang tidak berkaitan dengan ini, dengan materi ini bisa nanti ditanyakan melalui jalur pribadi ya. Kita menunggu tadi pertanyaan yang seputar ini, seputar materi, tapi karena sepertinya sudah pada paham semua, ya. Kalau tidak tidur tadi mungkin sambil mendengarkan, karena kita tidak bisa pantau kalau yang di IG apakah kalian lagi di mana posisinya, gitu ya. Kalau yang di Zoom meeting atau di Google Classroom, insya Allah betul-betul mendengarkan, gitu ya. Tapi kita percaya aja bahwa yang di Instagram pun betul-betul menyimak, gitu ya. Saya ingatkan kembali untuk besok tetap bagi yang bangun subuh jangan tidur lagi, karena besok kita akan share link untuk evaluasinya, gitu ya. Jadi yang belum menonton, sampaikan kepada teman-teman yang belum menonton, nanti bisa lihat di Instagram, kita akan bagikan siaran ulangnya, gitu ya. Atau yang tadi kurang jelas mungkin bisa didengarkan kembali apa yang sudah disampaikan tadi. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mewakili semua pemateri, kemudian kakak-kakak pembina yang lain, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau tadi ada tutur kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan, ya. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pramuka. Salam. Salam. Ya. Saya baru masuk, Pak. Ya, sudah, kita mau keluar. Ya, silakan. Ya, matikan sudah. Oke, yang keluar terakhir dapat hadiah. Yang baru masuk gitu ya. Tapi yang sudah mengikuti dari tadi dapat hadiah kalau bisa menjawab. Saya mau bertanya. Hadiahnya apa? Hadiahnya online. Saya akan kasih hadiah minuman secara online. Bisa dinikmati dari jauh. Ya, hadiahnya virtual ya. Jadi Waalaikumsalam. Nanti Bu Tentrem yang terakhir. Kalau Bu Tentrem yang terakhir ambil di sekolah aja nanti. Bu Tentrem mau sarapan itu. Oh ya, 56, 54, 55 mulai berkurang. Istirahat tidur biasanya itu, Pak. Seumur umur barunya ini 100 lebih yang nonton Instagram, biasanya 30-an. Nah, jam 9. Nazwa Sinta. Ada lagi enggak?